Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Mereka melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam minggu-minggu ini kita sedang memasuki pencurahan kuasa Roh Kudus, dan kita banyak belajar tentang pribadi Roh Kudus. Di dalam nats ini kita melihat titik sentral dari peranan Roh Kudus adalah Roh Kudus menentukan arah dalam perjalanan misi bagi pemberitaan Injil. Roh Kudus digambarkan seperti kompas yang akan memberikan arah dalam perjalanan misi Rasul Paulus. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ia akan merasakan bahwa Roh Kudus akan mengendalikan segala sesuatu, sehingga ketika mereka melintasi tanah Frigia dan Galatia, Roh Kudus mencegah mereka untuk masuk ke Asia. Dan setibanya mereka di Asia, Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Artinya dua kali Roh Kudus membelokkan mereka dan mengarahkan kepada satu tempat yang dikehendaki Tuhan, yaitu Makedonia. Kenapa Roh Kudus melakukan itu? Karena Tuhan mau meluaskan ladang pelayanan Rasul Paulus dan Silas. Tuhan sedang menggenapi janjinya bahwa kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ujung-ujung bumi. Pelajaran rohani apa yang kita tangkap dari nats ini? Ada dua hal. Yang pertama adalah hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita memiliki kepekaan akan suara Roh Kudus. Kepekaan rohani akan menentukan kita dan akan memampukan kita untuk bisa menangkap arahan Tuhan, sehingga kita tidak mudah disesatkan sekalipun kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang masih mengejar hal-hal duniawi. Hal yang kedua adalah ketaatan kepada suara Roh Kudus, karena Roh Kudus akan menentukan pintu mana yang akan terbuka dan pintu mana yang akan tertutup. Pekerjaan Roh Kudus bisa berupa visi, nubuatan, juga penglihatan. Dan di dalam nats ini Rasul Paulus mendapatkan penglihatan, yaitu tentang orang Makedonia yang sedang berdiri dan berseru, "Segeralah kemari dan tolonglah kami." Ketaatan Rasul Paulus dibuktikan juga di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 22 sampai 24 dikatakan, "Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita semua belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan melihat ada begitu banyak pintu-pintu yang terbuka
terbuka untuk penjangkauan jiwa-jiwa bagi pelebaran kerajaan Tuhan. Kiranya Tuhan memakai kita dengan kuasa-Nya ajaib, dan lewat kita, hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.